Dalam proses posting atau pemindah bukuan dari jurnal umum ke dalam buku besar, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah nama akun beserta kodenya, kemudian tanggal harus sesuai yang ada di catatan jurnal umum, kemudian nilai nominal debit kreditnya harus diperhatikan, dan yang keempat adalah deskripsi singkat tentang transaksi. Ini biasanya berisi nama-nama institusi atau perusahaan dengan siapa kita bertransaksi. Nah, untuk proses posting itu sendiri kita memerlukan yang namanya buku besar. Nah, buku besar yang saya jelaskan adalah buku besar yang secara umum dipergunakan. Bentuknya adalah seperti ini. Yang pertama, ini menampilkan judul nama akun. Ya, judul nama akun, misalnya buku besar kas, maka di sini ditulis kas, piutang dan sebagainya. Kemudian ada kolom tanggal, itu untuk menunjukkan kapan transaksi itu dilakukan. Kemudian keterangannya ini tadi yang disebut dengan deskripsi singkat. Kemudian referensi, ya ini bisa ditulis bisa tidak. Kemudian debit kredit, nah ini harus sesuai dengan di jurnal umum. Kemudian saldonya, kemudian indikator debit kreditnya. Nah, saya berikan contoh proses posting dari dua transaksi ya. Saya mencontohkan dua transaksi, yaitu tanggal 1 dan tanggal 2. Di mana di transaksi tanggal 1 ada jurnal kas pada pendapatan 5.000, kemudian tanggal 2 piutang pada pendapatan 2.000. Nah, dari dua transaksi ini kita akan buat buku besar. Nah, dari dua transaksi tersebut buku besar yang kita siapkan adalah 3. Dari mana 3? Kas itu yang pertama, kemudian pendapatan, ini ada pendapatan ada 2 ya, kita hitung 1. Kemudian yang ketiga adalah piutang. Jadi yang kita siapkan adalah buku besar kas. Kita tulis di sini judulnya kas. Kemudian pendapatan. Kemudian piutang. Nah, ini adalah buku besar yang kita siapkan dari jurnal yang ada. Yang pertama, tanggal 1 kas. Kita tulis keterangan tanggalnya di sini. Kemudian keterangannya, katakanlah kita menerima pendapatan dari toko baru ya, bertransaksi dengan toko baru, maka kita tulis keterangannya. Kemudian kas ini ada debit 5.000, maka kita tulis di sini debit 5.000, kredit coret. Nah, ini saldonya tentu saja juga 5.000, keterangannya debit. Nah, kita centang belakangnya bahwa itu sudah dibukukan. Kemudian yang kedua adalah pendapatan, tanggal 1 juga. Nah, tadi kita dari bertransaksi dari toko baru, maka di sini ditulis juga toko baru. Nah, di sini adalah kredit 5.000, maka di sini juga kredit 5.000. Saldonya juga 5.000, indikatornya adalah K. Kemudian piutang. Piutang ada debit 2.000. Nah, misalnya kita bertransaksi dengan toko ABC, ya, keterangannya ABC. Piutang debit 2.000, kita terus debit 2.000. Saldonya juga 2.000. Keterangannya debit. Kemudian ada lagi tanggal 2 yaitu pendapatan. Pendapatan 2.000, kredit, kita cari pendapatan. Nah, tanggal 2, keterangannya ABC karena kita bertransaksi dengan toko ABC atau perusahaan ABC, yaitu kredit besar 2.000. Lalu saldonya berapa? Sebelumnya ada 5.000 kredit, kemudian ada kredit lagi 2.000, maka saldonya menjadi 7.000 kredit. Nah, untuk posting ini ada ketentuan, teman-teman. Ada ketentuan bahwa jika transaksi itu debit dengan debit atau kredit dengan kredit,
itu dijumlahkan. Tetapi kalau transaksi itu melibatkan debit dengan kredit atau kredit dengan debit, maka ini akan dikurangi. Nah, ini contohnya tadi ya. Ini kredit, maka dijumlah. Kredit dengan kredit dijumlah, debit dengan debit dijumlah. Nah, ini cara proses posting.